dan kita akan pindah moda. Kemarin kan kita bicara tentang moda transportasi darat. Dan hari ini kita akan belajar tentang moda transportasi laut. Jadi hari ini kita coba belajar dulu tentang moda transportasi laut. Nah, sekarang kalau Nir mau tanya dulu, mana ini Amanda Iwawo? Boleh buka kamera, Amanda? Ya, Amanda Iwawo, apa itu moda transportasi laut? Coba bantu dulu ke kami teman-teman, mau tanya apa itu moda transportasi laut. Ayo silakan Amanda. Amanda Iwawo boleh buka mic supaya boleh bicara. Ayo, moda transportasi laut itu apa, Amanda? Ayo, kami menunggu di sini semua. Moda transportasi laut yaitu moda yang terletak di laut, di mana jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Iya, sekarang mau tanya ke yang lain. Yang belum buka kamera ini. Mana nih Puan Lalandos? Tadi Amanda sudah jawab, sekarang Puan Lalandos sudah jawab. Apa itu moda transportasi laut? Ayo Puan Lalandos. Puan Lalandos belum buka kamera, masih mute. Kalau buka kamera, boleh siap share ini berarti kan. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Selain tadi Amanda sudah jawab, siapa yang boleh tambah lagi? Amanda Puan Pejaringan kita jelek. Nah, silakan, siapa yang bisa bantu? Coba Stella dulu, Stella Tasya Rotikan. Ribut apa net? Ribut karena background belakang. Iyo. Ada orang putar lagu net di sebelah rumahnya. Siapa yang boleh? Selain Stella lagi, siapa yang bisa jawab? Ayo. Moda yang menggunakan jalur laut, Ner. Moda yang menggunakan jalur laut. Apalagi? Masa cuma sederhana itu definisi? Ayo. Jadi dia kalau alat-alat yang digunakan kan dia ada kompas gitu. Alat bantu kompas. Di situ dia DP sarana transportasi itu kapal, perahu begitu. Apa cuma model laut yang dia pakai kompas? Hah? Tadi sebut kompas tuh. Ayo. Udara lemner, pesawat dang. Iya, semua pakai dan nah, siapa lagi? Ayo, moda transportasi laut adalah definisinya apa coba? Ayo, masih aktif dari mahasiswa. Coba ini Tiasning Pebila, ya. Buka kamera dulu. Apa itu moda transportasi laut? Ayo.
Jadi kalau Munir sebut begini, di dalam suatu moda transportasi itu ada sarana dan prasarana. Yang jadi sarana itu apa? Yang jadi prasarana itu apa? Coba. Apa yang menjadi sarana moda transportasi laut? Kemudian apa yang menjadi prasarana dari moda transportasi laut? Ayo. Coba Alsetia tadi. Apa coba? DP sarana kapal sebenarnya. Baru? DP prasarana laut atau? Prasarana bukan cuma laut kan? Ada pelabuhan. Jadi pelabuhan dan alur pelayaran. Iya, pelabuhan. Kalau alur pelayaran itu di laut. Ya, seperti itu. Jadi kalian nanti di semester 7 akan belajar tentang mata kuliah perancangan pelabuhan. Nah, mata kuliah perancangan pelabuhan itu belajar tentang moda transportasi laut. Jadi moda transportasi laut itu ada sarananya kapal, kemudian prasarananya yaitu pelabuhan dan jalur pelayaran atau pelayarannya. Nah, moda transportasi laut kalau di rekayasa dasar-dasar rekayasa transportasi tidak cuma sebatas angkutan yang ada di laut, juga termasuk juga angkutan yang ada di sungai. Jadi angkutan yang ada di sungai, angkutan yang ada di danau, nah itu semua termasuk dalam moda transportasi laut. Nah, Munir mau suka share, nanti kalau kalian sudah mau ambil mata kuliah pelabuhan, kalian bisa belajar buku ini. Tapi buku ini juga Munir sudah kasih di GCR, bisa kalian download. Nah, ini buku perancangan pelabuhan. Jadi perancangan pelabuhan ini belajar tentang moda transportasi laut. Tapi kita tentu tidak akan belajar bagaimana merencanakan pelabuhan. Itu nanti di semester 7. Yang hari ini kita akan belajar hanya bagaimana pengenalan tentang pelabuhan itu. Jadi kalau di sini kan lihat jelas ya, bahwa buku ini ditulis oleh Bambang Triatmojo, itu adalah untuk bagaimana kita mendesain suatu pelabuhan dari nol kemudian jadi pelabuhan yang siap beroperasi. Nah, dalam perencanaan pelabuhan itu banyak sekali apa yang akan kita pelajari. Ini di daftar isi, boleh kalian lihat, mulai dari tentang pengetahuan angin, kemudian pasang surut, kemudian gelombang, kemudian ada juga tentang bangunan pemecah gelombang, kemudian bangunan dermaga, kemudian ada juga kalau di dermaga itu kan ada di laut, sisi laut. Kemudian ada juga yang sisi daratnya, gedung terminal, kemudian fasilitas-fasilitasnya. Nah, pelabuhan itu juga macam-macam. Ini ada pelabuhan ikan juga ada macam-macam. Jadi kalau pelabuhan yang kalian kenal kan, oh cuma pelabuhan aja. Tapi pelabuhan itu dipecah lagi, diberbagi lagi. Jadi ada pelabuhan laut, ada pelabuhan penyeberangan, kemudian ada pelabuhan yang tadi disebut pelabuhan perikanan. Nah ini banyak sekali materinya, tapi yang kita akan pelajari tidak semua, kita cuma pengenalan. Ini yang kalau dari Bambang Triatmojo. Kemudian Nir juga bikin bahan ajar, dan bikin bahan ajar, boleh kalian lihat, ini bahan ajar yang Nir buat, ini sudah lama dari tahun berapa ya? 2010, cuma diupdate-update, jadi sampai sekarang. Nah ini tentang pelabuhan juga di sini. Kalau di sini Munir memasukkan dari definisi awal, dari apa itu namanya pelabuhan, kemudian bagaimana pelabuhan itu terbagi-bagi, jadi terdiri dari apa saja pelabuhan itu. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini ada definisi tentang pelabuhan. Jadi pelabuhan itu adalah kalau dalam bahasa Inggris kan disebut port, yaitu daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal. Jadi fasilitas terminal itu tadi yang seperti di buku Bambang Triatmojo ada dermaga, kemudian ada gedung terminalnya,
kemudian ada peralatan-peralatan untuk bongkar muat, kemudian ada bangunan pengaman kolam. Jadi kolam perairan itu harus kita lindungi dari angin ataupun gelombang yang besar. Kenapa harus kita lindungi? Karena proses bongkar muat kapal yang melakukan proses bongkar muat itu harus aman, tidak bergoyang atau tidak mengalami gangguan akibat adanya gelombang. Nah, kalau dia di laut sih tidak masalah, tapi kalau dia ada di kolam, kemudian terjadi angin yang sangat kencang, gelombang yang sangat besar, proses loading unloading itu akan terganggu. Jadi itu yang dimaksud dengan definisi pelabuhan. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini pelabuhan itu sebagai pintu gerbang. Jadi pelabuhan itu tempat orang masuk gitu. Kenapa disebut pintu gerbang? Karena pelabuhan itu tempat orang masuk dan keluar. Seperti halnya bandar udara, kalau kita mau mendatangi atau mengunjungi suatu lokasi, suatu kota atau suatu pulau, itu kita menggunakan simpul. Nah, tadi ada yang sebut simpul kan? Jadi simpul kalau di istilah transportasi itu bisa berupa simpul persimpangan kalau di jalan, bisa juga berupa simpul transportasi yaitu terminal darat atau terminal laut, pelabuhan, dan terminal udara atau bandar udara. Nah, itu yang disebut dengan simpul. Dan untuk di Indonesia, bisa kalian pelajari, ini pelabuhan ini diatur dalam undang-undang. Jadi pelabuhan itu seperti juga bandar udara, seperti juga sebenarnya jalur angkutan darat. Kalau kemarin darat, kalian ingat undang-undang nomor berapa itu? Tentang jalan. Nah, lupa ini. Keluar di ujian itu. Undang-undang nomor, coba panhalin. Lupa. Undang-undang nomor 38 tahun 8 tahun 2004. Ya, itu yang tentang jalan. Sekarang kalau tentang pelabuhan, perhatikan sini. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, di sini undang-undang ini menjelaskan juga apa itu definisi dari pelabuhan. Nah, tadi dengarkan ada yang sempat baca tadi. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan. Jadi daratan, kenapa butuh daratan? Nah, daratan karena tempat bongkar muat kan. Jadi kalau barang yang dari kapal itu nggak mungkin taruh di air, pasti taruh di darat. Orang juga akan interchange moda. Interchange itu artinya ganti moda itu di darat ke laut ya, di perairan dan di daratan terjadinya. Nah, kemudian dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas. Tadi kan ada crane, kalau crane itu apa? Crane itu tuh semacam katrol ataupun alat yang bisa mengangkat barang berat. Apakah itu muatan-muatan tertentu, apakah itu juga dalam bentuk kontainer dan lain-lain. Nah, ada juga di definisi pelabuhan dikutip dari Ensiklopedia Indonesia. Nah, pelabuhan adalah tempat berlabuh yang dilengkapi dengan los-los dan gudang-gudang. Los-los itu seperti tempat penumpukan, lapangan penumpukan. Apakah gudang terbuka atau gudang tertutup. Jadi itu pengertian los. Kemudian ada pangkalan serta dok. Kalau pangkalan berarti tempat tertambatnya kapal. Kemudian kalau dok, tempat perbaikan atau bengkel kapal. Nah, ini yang disebut crane. Berfungsi membongkar muat barang, apakah barang batu bara, barang curah, dan sebagainya. Dan ini macam-macam pelabuhan. Macam-macam pelabuhan bisa kalian lihat di sini. Ada pelabuhan yang ditinjau dari penyelenggaraannya. Ini hati-hati ya. Banyak yang sering salah. Seperti jalan kan. Jadi kenapa Menir mulai juga dari undang-undang seperti ini? Karena kan jalan, masih ingat, jalan terdiri dari berdasarkan apa? Berdasarkan fungsinya atau peranan. Apa Pak Alsetia? Fungsinya atau peranan apa? Arteri, kolektor, lokal. Kalau berdasarkan siapa yang bangun atau siapa yang punya atau wewenang. Jadi kalau bertanya siapa yang bangun itu artinya sama dengan siapa yang punya atau wewenang siapa. Jalan. Ada jalan apa coba? Dari yang paling pusat dulu. Jalan nasional.
nasional. nasional. Kemudian jalan provinsi. Provinsi. Yang paling rendah apa? Kabupaten kota. Nah, kabupaten kota. Seperti itu ya. Jadi pelabuhan juga begitu. Ditinjau dari penyelenggaraannya, ada pelabuhan umum, kemudian ada pelabuhan khusus. Kalau pelabuhan umum itu pelabuhan yang diselenggarakan untuk pelayanan masyarakat umum. Orang boleh masuk, masyarakat biasa boleh masuk. Nah, siapakah yang menyelenggarakan atau siapakah yang mengupayakan pelabuhan itu? Oleh pemerintah, dan pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan. Apakah perusahaan badan usaha milik negara atau perusahaan badan usaha milik daerah. Seperti yang kita ketahui, siapa pengusaha pelabuhan? PT apa itu? Ada yang pernah dengar? PT Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Nah, itu juga perusahaan kan, itu punya pemerintah. Nah, kemudian pelabuhan khusus, pelabuhan yang digunakan atau diselenggarakan untuk kepentingan khusus, kepentingan tertentu. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pemerintah. Nah, Mir pernah mendesain pelabuhan ini. Sekarang Mir tanya, kira-kira pelabuhan khusus itu apa coba? Seperti apa coba? Nah, ini disebut ya, ada milik pemerintah, ada milik swasta. Nah, ada yang pernah lihat pelabuhan khusus? Kalau pelabuhan Manado itu pelabuhan mana? Yang ada di kota Manado itu? Pelabuhan umum. Ya. Yang khusus contohnya bagaimana? Coba baca lagi definisi. Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri, guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk umum. Nah, kecuali dengan keadaan tertentu dengan izin pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu perusahaan maupun pemerintah dan swasta dan berfungsi untuk prasarana pengiriman hasil produksi ataupun bisa juga bukan barang, penumpang. Nah, gitu. Contohnya apa coba pelabuhan khusus? Belum pernah tahu? Ada yang pernah gambaran coba? Ada. Pelabuhan militer begitu, Net? Ah, pelabuhan militer, betul. Salah satunya contoh adalah pelabuhan militer. Ada lagi yang lain? Kan tidak sembarang orang boleh pakai itu, cuma tertentu kan. Pelabuhan militer kalau milik Angkatan Laut ada di Bitung sana, dekat pelabuhan Bitung. Yang lain apalah pelabuhan khusus yang lain? Oh, ini pernah lihat, Mbak, tidak taruh kira. Kalau kalian pernah pergi di apa? Ada tuh NDC, Nusantara Driving Center. Itu tempat menyelam, toh. Ada pelabuhan orang, ada pelabuhan khusus. Nah, di dalam bahasa Dinas Perhubungan, pelabuhan khusus seperti itu sering juga disebut sebagai tersus. Apa ini tersus? Ya, kasih istilah baru. Sebenarnya bukan istilah baru, ini istilah lama. Tersus adalah kepanjangan dari, kepanjangannya adalah terminal khusus. Nah, kenapa disebut terminal? Nah, coba siapa yang tahu apa arti definisi terminal? Terminal adalah tempat awalnya suatu perjalanan atau berakhirnya suatu perjalanan. Itu satu. Kedua apa? Selain tempat awal dan akhirnya perjalanan, misalkan kita mau naik mobil angkutan umum, toh, kita dari terminal Malalayang mau ke Gorontalo. Kita akan sampai di terminal Gorontalo, berarti terminal Gorontalo itu akhir, awalnya di Malalayang. Juga tempat apa terminal itu? Tempat Persinggahan, Net. Persinggahan atau transit, dan terjadi apa? Betul, persinggahan. Terjadi apa di situ? Moda. Mir sebut moda. Terjadi apa moda? Terjadi pergantian moda. Jadi kita kalau naik mobil dari rumah, misalkan naik motor ojek, mau ke Gorontalo kan kita ganti moda dari motor jadi apa coba? Jadi bus. Nah, seperti itu. Jadi pengertian moda itu kemarin Mir masih tekankan ke kalian darat, laut, udara. Sekarang sudah sama-sama darat. Motor dan mobil bus kan sama-sama darat. Tetapi Mir sebut berganti moda. Iya, berganti moda karena mereka sudah berbeda jenis. Yang satu sepeda motor, yang satu bus.
Kemudian berbeda juga kepentingan, yang satu angkutan umum, yang satu angkutan pribadi. Nah, sesama bus juga, misalkan begini. Misalkan NER naik bus, toh, sampai di Gorontalo. Dari Manado ke Gorontalo. Sampai di Gorontalo, NER ganti bus lagi ke Palu. Itu namanya juga berganti moda. Bisa dimengerti ya. Jadi NER kok sama-sama moda, masih sama-sama satu moda, tapi NER bilang berganti moda. Karena dia berganti arah. Sudah berganti trayek. Jadi berganti trayek itu juga disebut berganti moda. Makanya dikenal dengan nama terminal adalah tempat bertukarnya moda atau tempat awal dan berakhirnya pergerakan. Yang tadi juga ada disebut transit. Transit itu kan kita transit, berarti kan kita bukan merupakan tujuan akhir, tapi kita cuma berhenti sementara. Kenapa? Karena kita mau bertukar moda, yaitu kita ganti kendaraan. Atau pesawat. Nah, misalkan kita dari Manado mau ke Jakarta. Kita dari Manado mau ke Jakarta lewat Makassar. Mengenai tiket apa? Oh, kita mau ke Jakarta tapi ke Makassar dulu, transit Makassar. Jadi pengertian transit itu, yang satu bisa dia tukar pesawat, karena itu pesawat yang dia naik pertama cuma tujuan ke Makassar. Pesawat yang kedua, yang dia naik tujuannya sampai ke Jakarta, tapi harus pesawat yang lain. Ada juga pesawat yang sama, tetapi karena ada penumpang yang tujuan Makassar dari Manado, jadi dia harus turun di Makassar. Jadi sebenarnya istilah transit itu adalah istilah tempat yang terjadi di terminal. Nah, baru yang berikut lagi, kalian harus ingat hal ini. Ini kan sebut kata terminal. Kalau pemahaman kalian terminal itu cuma di darat atau bagaimana? Coba kalian boleh kasih masukan ke Mir. Ada yang boleh bantu? Kalau terminal itu yang Mir bisa sebut sekarang tidak hanya berpikiran di darat. Jadi terminal itu juga terjadi di darat, di laut, dengan apa coba? Udara. Jadi makanya ada yang sebut terminal angkutan darat, terminal angkutan udara, kemudian terminal angkutan laut. Nah, cuman bahasanya punya bahasa masing-masing. Kalau terminal udara kita sebut bandar udara, terminal laut kita sebut pelabuhan. Nah, sekarang Mir mau lanjut. Ya, oke. Tadi sudah tentang pelabuhan. Kemudian berikut, ditinjau dari yang mengupayakan atau yang mengusahakan. Nah, ada pelabuhan yang diusahakan. Kemudian ada pelabuhan yang tidak diusahakan. Nah, pelabuhan yang diusahakan, ini pelabuhan yang sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan tersebut untuk bongkar muat. Nah, kalau yang tidak diusahakan, nah hanya ini merupakan pelabuhan tempat singgah kapal atau apa tadi yang Mir bilang tadi, tanpa fasilitas bongkar muat, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi oleh pemerintah dan dikelola oleh unit pelaksana teknis Dirjen Perhubungan Laut. Jadi ini tempat transit, tapi transit karena dia pelabuhan kecil dan ada penumpang yang menuju ke situ. Nah, itu dibuat rutenya lewat situ. Kalau zaman dulu, waktu masih berjaya angkutan laut, banyak kapal-kapal pelni yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berpergian. Nah, kita tahu kan kalau dari Manado mau ke Jakarta, itu pasti mampir di banyak pelabuhan. Dari Pelabuhan Bitung keluar, sehingga di Pelabuhan A, Pelabuhan B, Pelabuhan C. Pelabuhannya itu macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga sampai di Jakarta itu waktu itu ya yang Mir tahu sekitar 3 malam 4 hari, kan cukup lama. Nah, kalau kita naik pesawat sekarang lama perjalanan mungkin cuma 3,5 jam kalau kita langsung. Nah, seperti itu. Kalau kita pun mampir ataupun transit pakai pesawat ya bisa sekitar 5 jam. Transitnya juga cuma di Makassar kalau pesawat, tetapi tetap ada kan istilah transit atau istilah singgah. Nah, itu yang disebut kalau di pelabuhan ini pelabuhan yang tidak diusahakan. Kemudian ditinjau dari fungsi perdagangan nasional dan internasional. Kita mengenal ada pelabuhan laut. Nah, pelabuhan laut, pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing.
Jadi ini antara nasional dan internasional ya. Kemudian ada pelabuhan pantai, ialah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan dalam negeri, oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal-kapal berbendera asing. Nah, pelabuhan ini yang khusus pelabuhan nasional, kalau di atas tadi internasional, kalau yang di bawah ini nasional. Kemudian dari segi penggunaannya, nah dari segi penggunaannya kita mengenal pelabuhan ikan atau pelabuhan perikanan. Nah, sesuai dengan namanya, berarti kan penggunaannya khusus untuk kapal-kapal ikan. Jadi kapal-kapal ikan itu jangan bercampur dengan kapal-kapal untuk barang ataupun penumpang, karena dia merupakan pelabuhan tempat loading unloading kalau ada kapal yang dari mencari ikan, kemudian dia bongkar di pelabuhan, ya dinamakan di pelabuhan perikanan. Atau juga ada kapal yang melakukan ekspor perikanan dari pelabuhan perikanan. Nah, pelabuhan perikanan ini sendiri pun terdiri dari beberapa tipe. Nah, ini coba Mir mau ke bawah, Mir mau lihat tipe-tipenya. Nah, ini pelabuhan perikanan terdiri dari 4 tipe. Jadi yang pertama yang paling besar. Ini yang tipe 1 yang tipe paling besar atau tipe A. Itu pelabuhan perikanan samudra, singkatannya PPS. Nah, pelabuhan perikanan samudra itu contohnya ada di Bitung. Bitung itu tipe pelabuhan perikanan samudra. Kemudian pelabuhan perikanan tipe B. Nah, pelabuhan perikanan Nusantara atau PPN. Nah, tipenya itu dia ada di mana? Ada di Ternate. Kalau kalian pernah ke Ternate, ada pelabuhan perikanan Nusantara Bastiong, di situ ada. Kemudian turun lagi yang lebih rendah, pelabuhan perikanan pantai. Kemudian yang paling kecil, pangkalan pendaratan ikan. Nah, pangkalan pendaratan ikan ini lebih kecil. Nah, kalau Nirmo sebut, masih apakah Inci Yasi sudah jelaskan terminal angkutan darat itu berapa tipe? Coba siapa yang tahu kemarin? Inci Yasi pernah jelaskan tipe terminal angkutan darat ada berapa tipe? Belum? Nah, ini sama dengan itu, sama dengan tadi. Pelabuhan perikanan dia juga pakai tipe-tipe. Jadi kalau terminal angkutan darat ada tipenya. Tipenya pertama tipe A. Tipe A itu melayani angkutan antar kota, antar provinsi. Contohnya apa kalau tipe A, antar kota, antar provinsi? Jadi dia yang tidak cuma Manado Amurang dalam satu provinsi, tapi juga antar provinsi Manado Gorontalo. Kalau di Sulawesi Utara di mana itu? Terminal Malalayang. Nah, Malalayang itu tipe A. Jadi itu ya indikatornya itu. Kemudian yang kedua tipe B. Tipe B dia melayani antar kota saja, tapi tidak antar provinsi. Contohnya di mana? Terminal Beriman di Temohon. Pal 2. Pal 2 juga. Jadi dia cuma dalam provinsi. Kemudian ada terminal yang lebih rendah lagi, tipe C. Tipe C kalau tadi tipe A ada di ibu kota provinsi, kemudian tipe B ada di ibu kota kabupaten, tipe C ada di mana? Ada di ibu kota kecamatan. Nah, tipe C ini memang kalau di Manado kurang familiar atau tidak ada banyak ada. Tipe C itu di Manado, kota Manado khususnya ya, itu kurang banyak ada. Jadi kalau kita mau kategorikan, itu bukan tipe C, malah dia masuk ke tipe D. Jadi kalau tipe D untuk terminal angkutan darat, itu berupa pelataran. Jadi pola pelataran itu cuma rupa halaman begitu di pinggir jalan, tetapi tidak ada gedungnya. Tapi ada sign-nya, ada tanda-tanda bahwa di sini ada halte, ada tempat tukar moda. Kita tukar moda maksudnya ganti trayek. Misalnya kita dari ini mau ke ini kan tukar trayek. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Manado lebih familiar dengan tipe B saja. Nah, tipe C yang ada yang cuma satu di Tuminting. Kalau kalian pernah ke Tuminting, ada lapas itu, lembaga pemasyarakatan. Tahu? Lembaga pemasyarakatan di Tuminting. Pernah enggak? Belum?
Dia kalau kita dari jembatan Megawati, terus-teruskan ke arah Tuminting, kemudian dapat tuh jalan berbentuk huruf Y, yang kiri ke Molas, yang kanan kita mau ke Buha. Ada pasar di situ. Pernah ke sana belum? Siapa orang Tuminting sini? Ada orang nggak pernah Tuminting ini kayak gitu? Hah? Pernah Tuminting? Pernah. Jadi kalau Tuminting, ini dari jembatan Megawati terus kan dapat persimpangan seperti huruf Y. Yang ke kiri kita mau ke Molas, yang ke kanan kita mau ke Buha. Di situ ada pasar. Di situ ada mobil mikro sering parkir tepi jalan. Nah, itu sebenarnya di dalam buku tata ruang wilayah Kota Manado termasuk terminal tipe C. Tetapi kenyataan di lapangan cuma berupa pelataran. Karena dia tidak ada gedung. Tidak ada gedung, cuma ada halte. Ada lajur kendaraan untuk menaikkan turun penumpang ada. Tetapi cuma di tepi jalan. Jelas ya? Nah, sekarang kalau yang di perikanan, ini dia tadi yang sudah saya jelaskan. Sudah ini. Kemudian naik ke atas. Nah, pelabuhan perikanan itu apa sih? Nah, pelabuhan perikanan menjalankan fungsi sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan. Jadi kalau ada kapal yang bukan perikanan, nggak boleh. Mesti kapal perikanan. Kemudian sebagai tempat pendaratan ikan. Maksudnya ikan yang dicari menggunakan kapal. Jadi ada nelayan yang berangkat melaut pada malam hari, kemudian kembali dia menggunakan fasilitas pelabuhan. Di fasilitas pelabuhan perikanan itu ada TPI. TPI itu tempat pelelangan ikan. Nah, contohnya yang ada di Tuminting juga ada pelabuhan perikanan, tapi bukan pelabuhan perikanan samudra, tapi pelabuhan perikanan Nusantara. Ada di Tuminting, ada satu. Kemudian TPI juga ada di Pasar Bersahati, Pasar Jengki. Nah, itu juga merupakan pelabuhan, tapi cuman tempat pendaratan, pangkalan pendaratan ikan. Dia bukan pelabuhan yang besar. Jadi di situ tempat memasarkan dan distribusi ikan, kemudian pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, kemudian pengumpulan data tangkapan, kemudian sebagai tempat penyuluhan kepada masyarakat, petani dan sebagainya, kemudian sebagai tempat memperlancar operasional kapal perikanan. Nah, sudah jelas ya? Kemudian setelah itu kita pindah pada penjelasan masing-masing pelabuhan. Nah, apa itu pelabuhan samudra, perikanan samudra atau PPS ini? Jadi definisinya ini pelabuhan perikanan samudra. Kemudian apa itu pelabuhan perikanan Nusantara? Ini definisinya ini. Nah, dia kapalnya 30 ton. GT itu ada yang tahu GT? Arti GT. GT itu kalau belum tahu boleh catat, itu gross tonnage. Apa artinya gross tonnage? Berat ton kotor. 30 GT. Kalau ZEE apa artinya? Di SMA kenapa tuh ini ZEE? ZEE artinya zona ekonomi eksklusif. Jadi dia bisa mencari ikan sampai jauh ke perbatasan ZEE. Ya, gimana? Zona ekonomi editorial. Zona ekonomi eksklusif ZEE. Kalau GT gross tonnage, jadi itu bobot kapal. GT ini bobot kapal maksudnya berat kapal termasuk berat sendiri, beban yang dia muat, kemudian ada bahan bakar dan lain-lain semua total. Nah, panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 meter, kemudian mampu menampung 75 kapal perikanan. Nah, kemudian secara keseluruhan perikanan dia mampu menampung 2.250 GT. Jadi ini kali total GT. Jumlah ikan yang didaratkan kurang lebih 30 ton per hari. Itu banyak sekali 30 ton per hari. Kemudian lahan, nah, NER pernah merencanakan juga pelabuhan perikanan Nusantara ini di Bastio. Nanti ada DP contoh kalau kalian mau lihat. Ini pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia di mana saja. Ini ada di Belitung, ada di Pekalongan. Nah, ini yang Ternate yang tadi saya bilang. Ternate Maluku Utara itu Bastion.
Kemudian ada di mana saja di seluruh Indonesia tersebar. Kemudian pelabuhan perikanan perikanan pantai. Nah, ini DP kapal lebih kecil lagi. Bisa lihat ya. Kemudian yang paling kecil apa tadi? Pangkalan pendaratan ikan. Nah, ini banyak kan ya, kurang dari 3 gross tonase, 3 ton. Berarti cuma mungkin perahu-perahu kecil. Itu ada di dermaga, bukan dermaga, Pasar Bersehati. Yang ada di Pasar Jengki kalau orang sebut sekarang. Kemudian fasilitas di pelabuhan perikanan, macam-macam. Ini ada fasilitas pokok yang melindungi breakwater, kemudian fungsional, macam-macam. Penunjang. Nah, berikut. Habis tadi kan pelabuhan ikan. Sekarang pelabuhan minyak. Nah, pelabuhan minyak ini dikhususkan untuk pendaratan minyak. Nah, dia kalau pelabuhan minyak pernah kalian bayangkan seperti apa coba? Pernah coba kalian bayangkan pelabuhan minyak? Dia tidak butuh dermaga. Jadi pelabuhan minyak itu dia kapalnya merapat masih agak jauh dari darat, kemudian dia merapat di tempat yang dinamakan dolphin. Jadi dia ada istilah dolphin. Dolphin seperti dolphin pelabuhan, dolphin kata lumba-lumba, kalau bahasa Inggris kan dolphin. Tapi bukan lumba-lumba, artinya itu adalah tempat tambatnya kapal tanker di pelabuhan minyak. Kemudian kapal itu akan tambat, ada selang yang disambung ke nozzle atau ke keran yang ada di tambatan tadi, kemudian minyak didistribusi lewat pipa. Jadi dia pendistribusiannya dari tanker, dia merapat ke dolphin, kemudian di dolphin itu ada semacam keran, ada semacam bisa alat penyambung pipa, kemudian minyak itu didistribusikan dengan pipa. Jadi seperti itu. Jadi tidak butuh pembangunan dermaga yang besar. Nah, kalau anak buah kapal ataupun orang dari kapal tanker akan turun ke darat, nah mereka tidak menggunakan dermaga yang lebar-lebar, tapi cukup kecil saja. Ada dolphin yang dilengkapi dengan jembatan atau trestle. Ada juga dolphin yang tidak dilengkapi dengan trestle. Trestle itu apa ya? Penghubung antara darat dengan laut, dengan dermaga yang ada di laut. Nanti ada contoh. Kemudian ini pelabuhan barang. Nah, pelabuhan barang ini berarti yang dia layani adalah apa? Barang. Jadi yang dilayani bongkar muat berupa barang. Barang ini macam-macam kan? Ada barang yang berbentuk curah, ada barang yang berbentuk padat, ada barang yang berbentuk peti kemas atau kontainer. Nah, seperti itu. Kemudian pelabuhan penumpang. Nah, pelabuhan penumpang ini pelabuhan yang melayani untuk penumpang. Nah, di sini harus menyediakan terminal, gedung, tempat penumpang itu kalau mau menunggu sebelum naik, kemudian melakukan transaksi seperti boleh juga beli tiket di situ, kemudian sambil menunggu mungkin ada kegiatan komersil yang lain yang bisa diupayakan seperti ya kalau kita lihat kan di Pelabuhan Manado, kalau kalian main-main ke sana, mereka tidak cuma menyediakan ruang tunggu, tapi juga ada tempat komersil seperti rumah makan, kemudian ada tempat misalnya jual barang-barang yang digunakan untuk melayani penumpang yang akan menggunakan pelabuhan tersebut. Kemudian berikut pelabuhan campuran. Nah, ini pelabuhan campuran. Nah, kemudian yang berikut pelabuhan militer. Jadi kalau tadi yang antara khusus dan pelabuhan umum itu ada overlap-nya. Ada overlap-nya, contoh begini. Pelabuhan militer ini dia memang pelabuhan militer, pengupayaannya untuk militer. Tetapi kalau di tipe pelabuhan antara khusus dan umum, dia termasuk di pelabuhan khusus. Seperti itu. Kemudian ditinjau dari letak geografisnya. Letak geografis berarti kondisi di mana pelabuhan itu berada. Nah, contoh pertama adalah pelabuhan alam. Nah, pelabuhan alam itu kenapa disebut pelabuhan alam? Coba, siapa yang tahu? Nah, disebut pelabuhan alam, ini sudah tertulis di DP slide, ini boleh baca. Karena pelabuhan itu terlindung dari badai gelombang oleh adanya breakwater alam. Jadi breakwater itu
Ada yang buatan, oke. Ada juga yang alam. Nah, jadi dia yang melindungi kolam tersebut, yang seperti dia bilang tadi, kalau dia bongkar muat, walaupun cuacanya lagi buruk, dia terlindung. Nah, kalau tidak terlindung, berarti kita harus buat atau bangun breakwater buatan. Nah, ini tidak perlu, karena ada namanya breakwater alam. Dilindungi oleh apa ini? Nah, dilindungi oleh suatu pulau atau suatu jazirah, atau dia terletak di teluk. Contoh, ini pelabuhan yang dilindungi adalah pelabuhan di Pulau Nusa Kambangan. Kalau di Sulawesi Utara di mana coba? Ayo, siapa yang boleh bantu? Di Sulawesi Utara ada. Kalau pelabuhan Manado itu tidak terlindung karena Pulau Manado tua jauh sekali. Saking jauhnya sehingga masih memungkinkan terjadi gelombang antara Pulau Manado tua dan Kota Manado atau Teluk Manado. Pulau yang dekatnya dengan pelabuhan itu pulau di mana coba? Ada pulau yang di dekat pelabuhan, ada di Sulawesi Utara di mana? Di Bitung, Ner. Nah, ada pulau apa itu? Ada pulau apa di depan pelabuhan Bitung? Ada Lembe. Ya, Pulau Lembe. Itulah Pulau Lembe berfungsi. Lembe. Betul. Pulau Lembe itu berfungsi sebagai breakwater alam. Nah, perhatikan ya, kalau kalian main ke Pelabuhan Manado, kalian akan lihat ada breakwater buatan. Jadi mereka bikin seperti kolam. Kolam itu mereka kurung itu air sehingga gelombangnya tidak masuk ke dalam perairan. Nah, cara membuat mengamankan kolam itu ada yang menggunakan breakwater yang terbuat dari tetrapod, beton-beton yang dibuat tetrapod, atau ada juga yang terbuat dari batu. Kalau kalian main-main ke Megamas, kawasan Megamas kan ada tuh batu yang mereka atur seperti pagar ya. Yang mereka atur seperti pagar, itu ada kolam yang mereka lindungi. Itu kolam untuk nelayan yang ada di Boulevard. Kemarin kan nelayan di Boulevard waktu Megamas dibangun, mereka protes. Kalau ini sudah dibangun pertokoan, kami akan di mana lagi untuk merapatnya perahu-perahu. Nah, oleh Megamas dibangunlah kayak pangkalan pendaratan perahu begitu, tetapi dia lindungi dengan breakwater. Jadi itu namanya breakwater buatan. Kalau yang di Lembe breakwater alam. Kemudian pelabuhan buatan. Nah, pelabuhan sebelum pindah ke pelabuhan buatan. Pengertian alam juga apa coba? Di samping dia terdiri dari kolam yang dilindungi oleh pulau, juga apa coba? Ada yang tahu? Pengertian alam. Juga dia memiliki kedalaman yang asli berdasarkan kontur. Jadi kode kontur di sana, kontur itu apa? Ada yang tahu kontur? Ini harus bicara kontur, kalian tidak tahu kontur. Pernah dengar kontur? Biar salah nggak apa-apa, coba dia boleh jawab. Mana ini Van Halen Sose mati, kaki so keluar dia, soli. Ayo, kontur itu apa coba? Silakan, boleh jawab. Kontur khasiatnya apa aja? Ayo, kontur adalah garis. Dia kalau lihat peta kontur seperti garis-garis. Menghubungkan lokasi-lokasi. Ulangin, ada apa dengar? Bagaimana? Yang menghubungkan lokasi ke lokasi yang berbeda. Menghubungkan apa ini maksudnya? Menghubungkan tanah yang menghubungkan. Gini, kontur adalah garis yang menghubungkan tanah dengan ketinggian yang sama. Jadi garis kontur itu garis yang menghubungkan tanah-tanah yang memiliki ketinggian atau elevasi yang sama. Itu artinya garis kontur. Nah, kalau di pelabuhan alam, cerita, konturnya itu dia terjal. Jadi DP kolam itu, misalnya kita ketemukan, kolamnya dalam sekali. Pelabuhan Bitung itu coba perhatikan, dekat dermaga airnya itu biru hitam. Berarti kedalamannya sangat dalam. Nah, kedalaman itu tidak digali. Itu asli berdasarkan kondisi lokasi di sana begitu. Nah, ada pelabuhan yang kedalaman perairannya sangat dangkal. Contohnya di mana? Pelabuhan Manado. Coba kalian pergi ke dermaga Pelabuhan Manado dan lihat
di kolam pelabuhan itu. Kelihatan kan dasar perairan kelihatan. Bahkan dasar perairan pelabuhan itu sering menjadi dangkal. Menjadi dangkal karena apa? Karena sering terjadi pengendapan. Pengendapan dari mana? Nah, pengendapan dari sungai Tondano. Sungai Tondano kalau hujan lebat, dia membawa sedimen-sedimen, tanah-tanah dari gunung-gunung sana, kemudian masuk ke laut, dari laut oleh angin gelombang dibawa masuk ke kolam. Akhirnya pelabuhan Manado menjadi dangkal kolamnya. Jadi seperti itu. Karena kedalamannya tidak dalam, sehingga untuk membuat bisa digunakan oleh kapal mesti digali atau mesti dikeruk. Nah, itulah yang disebut dengan pelabuhan buatan. Kalau pelabuhan alam tidak perlu dilakukan seperti itu. Jadi dia akan ada dengan sendirinya. Karena memang dari alam sudah begitu. Nah, ini sudah input atau sudah copy paste kode presensi, bisa kalian sambil lihat kuliah, bisa sekalian isi absen. Oke, nah lanjut. Sekarang lanjut tadi kalau sudah di pelabuhan alam, sekarang kita masuk ke pelabuhan buatan. Nah, pelabuhan buatan itu apa? Pelabuhan buatan adalah pelabuhan di mana suatu daerah perairan dilindungi oleh breakwater. Jadi breakwater itu melindungi kolam pelabuhan dari gelombang, angin, dan sebagainya. Nah, pemecah gelombang atau breakwater ini, nah ini digunakan untuk menutup kolam agar tidak terkena pengaruh dari cuaca. Tetapi jangan tutup entero. Kalau tutup entero mau lewat mana tuh kapal? Jadi dia mesti ada pintunya, pintu buat masuk. Kemudian berikut ada pelabuhan semi alam. Nah, pelabuhan semi alam adalah campuran antara alam dan buatan. Jadi misalnya suatu pelabuhan yang terlindungi oleh lidah pasir dan perlindungan buatan hanya dalam bentuk alur masuk. Ini contoh adalah pelabuhan Bengkulu. Jadi dia ada gabungan antara alam dan buatan. Oke, sudah. Sekarang ini rangkuman dari kuliah tentang definisi pelabuhan. Jadi kalian harus pelajari tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, Mir bikin tugas ya. Kalian searching di internet, coba cari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Itu download, cari dan kirim di GCR. Nanti Mir buat tempatnya untuk mengirim tugas. Kemudian sekarang kita masuk pada materi yang berikut. Kita pindah. Nah, ini fungsi dan peranan pelabuhan. Nah, ini kriteria teknis dari suatu pelabuhan. Jadi pelabuhan itu harus memiliki kriteria teknis. Jadi yang pertama, pelabuhan harus dapat dan mampu menjamin kapal aman masuk. Jadi kalau kapal itu tidak aman, sering mengalami goyangan yang kuat pada saat masuk, maka pelabuhan tersebut tidak bisa digunakan. Di Sulawesi Utara ada. Kalau kalian pernah ke Sangihe Talaut, ada pelabuhan Laut Sawang. Itu pelabuhan Laut Sawang dibangun sekitar tahun 80-an, sampai sekarang tidak bisa berfungsi. Karena apa? Karena data hidrooceanografi. Ingat ya, tulisannya hidrooceanografi itu adalah data angin, arus, gelombang yang terjadi dan pasang surut yang terjadi di pelabuhan tersebut sangat melampaui kemampuan batas dari kapal untuk merapat. Jadi di situ sepanjang tahun hanya beberapa hari tertentu yang gelombang tenang. Tetapi selebihnya selalu bergoyang. Jadi kapal-kapal akan sulit untuk melakukan bongkar muat. Pernah digunakan, tetapi mengakibatkan barang yang diangkut itu sementara dipindahkan dari kapal ke pelabuhan, misalkan semen atau barang lain, ada yang jatuh ke laut karena kapal itu tidak memiliki jadi pelabuhannya, kolamnya tidak aman, jadi masih pengaruh oleh angin sehingga gelombangnya besar. Nah, untuk melakukan itu agar
jadi aman, harus bangun breakwater. Nah, tetapi breakwater kan dibangun di kolam. Nah, kolam itu ternyata dari sisi kedalaman sangat dalam. Kita hanya maju saja kira-kira 20 meter dari dermaga, kedalaman kolam itu sudah sampai 30 meter. Nah, kalau seperti itu agak sulit membangun breakwater. Breakwater kan nggak mungkin melayang di atas perairan kan, dia mesti sampai di dasar dasar kolam. Nah, akhirnya bisa diputuskan apa artinya? Artinya pembangunan lokasi pelabuhan tersebut salah, posisinya salah. Jadi kita kalau mau bangun pelabuhan, nanti ada istilahnya memilih lokasi terbaik. Lokasi pelabuhan terbaik. Terbaik secara apa? Secara teknis, kemudian secara lingkungan, kemudian secara sosial. Nah, kalau secara teknis, maksudnya apa? Tadi ternyata pelabuhan yang kalian pilih lokasinya itu ada di tempat yang kurang bagus secara hidrosonografi. Harusnya pindah. Ya, itu betul. Begitu dicek, ternyata kalau kita pindah ke daerah kira-kira 5 kilo ke arah kanan, itu ada perubahan yang cukup besar terhadap data hidrosonografi. Nah, itu terjadi karena apa? Mereka waktu itu memperhatikan cuma di kedalaman perairan. Kedalaman perairannya memang bagus. Itu cocok untuk kapal dengan GT di atas 10.000 pun masih boleh. Tetapi data hidrosonografi tidak mendukung. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikut, ada keselamatan transportasi. Jadi keselamatan transportasi seperti tadi kan, bahkan investasi yang dibangun untuk Pelabuhan Sawang itu ya sekitar 30-50 miliar tidak digunakan lagi, mubazir, karena tidak memberikan keselamatan. Sehingga tidak digunakan. Padahal itu sudah terbangun terbangun gudang, terbangun gedung terminal, tetapi karena tidak memberikan keselamatan, akhirnya tidak digunakan. Kemudian lanjut, ini contoh-contoh pelabuhan, bisa kalian lihat. Ini contoh pelabuhan. Ini pelabuhan apa? Pelabuhan peti kemas atau pelabuhan barang. Ada kapal tanker, ada kapal pengangkut peti kemas. Kemudian ada, ini yang disebut keren ya. Ini yang keren-keren. Jadi ini kalau kapal tanker bukan di sini, yang tadi di Dolphin. Kalau ini kapal barang mengangkut peti kemas. Kemudian fungsi pelabuhan. Fungsi pelabuhan sebagai tempat perpindahan muatan. Dalam bahasa pelabuhan namanya transshipment. Kemudian sebagai fungsi industri. Jadi kita harus perhatikan kedua fungsi itu harus tercapai. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, peran pelabuhan itu ada poin-poin, 6 poin. Pertama sebagai simpul. Simpul itu tadi sudah disebut. Simpul adalah atau terminal. Kemudian sebagai pintu gerbang. Kemudian tempat kegiatan alih moda atau bertukar moda. Kemudian penunjang kegiatan industri. Kemudian tempat distribusi. Kemudian yang terakhir mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Jadi seperti itu. Kemudian jenis pelabuhan berdasarkan hierarki. Hierarki atau urut-urutan. Jadi ada pelabuhan utama, ada pelabuhan pengumpul, ada pelabuhan pengumpan. Jadi perhatikan apa tuh yang disebut dengan pelabuhan utama. Pelabuhan utama ya seperti namanya, utama. Atau fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut, baik dalam negeri, nasional, maupun internasional. Pelabuhan pengumpul. Nah, kalau pelabuhan pengumpul, ini berfungsi mengumpul. Jadi kalau NIR mau samakan dengan jalan, masih ingat nggak? Jalan itu ada 3. Arteri, kolektor, lokal. Arteri itu jalan paling besar, kolektor itu pengumpul. Kemudian lokal itu jalan kecil. Nah, jadi kalau dari banyak jalan kecil dikumpul oleh kolektor, setelah dari kolektor baru diteruskan ke arteri. Nah, kalau di sini pelabuhan juga begitu. Pelabuhan utama paling besar. Pelabuhan pengumpul, pelabuhan yang fungsinya adalah melayani kegiatan yang alih muat, bongkar muat.
Nah, jadi dia mengumpulkan dari pelabuhan-pelabuhan atau daerah-daerah sekitarnya. Kemudian yang berikut pelabuhan pengumpan. Nah, pelabuhan pengumpan atau feeder adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya adalah melayani kegiatan laut dalam negeri, alih angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah terbatas. Nah, dia dalam jangkauan pelayanan dalam provinsi. Sekarang kalau bertanya, yang merupakan pelabuhan pengumpan mana coba? Yang ada di Sulawesi Utara. Ayo, biar salah nggak apa-apa. Kan ini belajar, supaya kalian tahu. Dari utama dulu, pelabuhan utama mana? Coba kalau pelabuhan utama, kalian tahu? Pelabuhan yang Bitung. ya Bitung, pasti Bitung lah utama. Karena dia melayani angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, oke. Yang kedua, pelabuhan pengumpul, pelabuhan yang melayani angkutan laut dalam negeri. Nah, dia cuma dalam negeri. Apa contohnya? Hah? Pelabuhan Manado. Jadi pelabuhan Manado dia melayani dalam provinsi. Tetapi juga ada pelayanan antar provinsi. Tetapi dia tidak ada pelabuhan Manado mau ekspor ke luar, nggak ada. Jadi kita harus pindah ke pelabuhan Bitung. Dulu kan ada wacana begini, kita akan ekspor misalnya kopra dari pelabuhan Manado. Nah itu akan menyalahi aturan. Makanya kalau mau ekspor mesti lewat pelabuhan Bitung. Kemudian pelabuhan Manado itu untuk apa? Nah, dia cuma dalam negeri saja. Ke mana coba? Ke Ternate, Maluku, Laut. ya ke laut, antar kabupaten atau antar provinsi. Kemudian yang terakhir pelabuhan pengumpan. Nah itu apa contohnya pelabuhan pengumpan? Ada siapa yang tahu? Pelabuhan pengumpan itu pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di pulau-pulau. Seperti kalau kalian ke Bunaken kan ada pelabuhan kecil kan, dermaga gitu. Nah, cuma dermaga itu kan dipakai bersama untuk kepentingan pariwisata dan untuk kepentingan penduduk lokal. Jangan kalian pikir yang ke Bunaken itu cuma orang pariwisata. Ada juga penduduk yang tinggal di Bunaken, memang dia penduduk sana. Nah, dia kalau mau belanja lihat pelabuhan situ, ke Manado. Begitu juga pelabuhan di mana? Di Pulau Manado Tua. Jadi, Ner pernah desain pelabuhan, waktu itu namanya Managabata. Managabata itu Mantehage, Gangga, Bangka, Talise. Jadi bayangkan 5 pulau tadi didesain pelabuhannya. Tipenya apa? Apakah pengumpul? Bukan. Itu adalah pengumpan. Jadi dia dari pelabuhan yang paling kecil yang ada di daerah-daerah. Karena kalau kita tidak fasilitasi dengan pelabuhan, berarti mereka cuma apa? Cuman menggunakan pantai saja untuk berlabuh kapal. Kan tidak adil toh. Mereka akan turun dari kapal atau perahu mesti basah kakinya karena tidak ada fasilitas pelabuhan. Jadi kita harus sediakan bagi mereka juga yang ada di pulau-pulau untuk punya pelabuhan yang bersifat pelabuhan pengumpan. Inti dari 3 jenis pelabuhan di atas adalah, nah ini boleh baca, pelabuhan utama memiliki kegiatan angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, pengumpul hanya dalam negeri, kemudian pengumpan dalam negeri yang sifatnya sebagai antar pulau dalam satu provinsi. Nah, ini ada daftar pelabuhan yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai utama dan pengumpul. Jadi yang pengumpan itu banyak sekali, jadi tidak ada daftarnya karena hampir setiap pulau itu punya. Kalau pengumpul kan agak sedikit jumlahnya. Jadi kalau bikin list untuk pengumpan, itu banyak sekali. Ini contoh pelabuhan yang ada di Sulawesi Utara, boleh lihat. Nah ini banyak sekali kan. Mana yang pelabuhan utama, mana yang pelabuhan pengumpul, mana yang pelabuhan pengumpan. Nah ini ada istilah pelabuhan regional atau pengumpan primer. Nah, sekarang boleh lihat toh, Bitung itu masuk mana? Utama. Manado itu mana? Manado itu napa pengumpul. Tapi di sekitar ini banyak sekali yang bersifat pengumpan lokal. Nah ini yang tadi saya bilang Mantehage, Nain, Talise, Gangga, Bangka. Ini orang semua ada pelabuhan pengumpan. Lanjut, ini daftar hierarki pelabuhan laut ada di Sulut, boleh kalian baca. Nah,
Kemudian ini sama juga yang ada di Sulawesi Utara, boleh kalian baca. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada ini adalah tentang Pelabuhan Bitung. Jadi ini tentang Pelabuhan Bitung. Jadi ada penjelasan tentang Pelabuhan Bitung, boleh kalian lihat. Nah, tadi kan Mer sebutkan yang disebut dermaga itu mana? Ini dermaga. Yang warna apa ini? Warna merah ini. Nah, dermaganya itu menempel di daratan. Kenapa dermaga itu menempel di daratan? Karena memiliki apa? Karena kedalaman lautnya sudah cukup dalam. Ini ya, kasih lihat, perhatikan. Ini ada garis yang warna biru ini, boleh dapat lihat, asetnya dapat lihat. Garis biru itu yang bukan arsiran, yang warna biru itu yang disebut garis kontur. Jadi ini kalau ditulis 80, artinya kedalamannya 80 meter. Ini ditulis 100, kedalamannya 100 meter. 150, ini dia 150, ini 300, kedalamannya 300 meter. Jadi karena dia cukup dalam, jadi dermaga itu posisinya menempel. Jadi kalau orang Manado bilang, ini seperti dermaga yang bentuknya seperti tebing atau tubir. Karena dermaga itu nggak perlu jauh-jauh dari daratan. Nah, tetapi kalau misalkan kebalikannya, ini kedalamannya dangkal. Jadi ini nggak sampai 10 meter, misalkan cuma 2 meter, 3 meter. Kedalaman dalam ada di sini. Nah, itu pakai jembatan. Jembatan yang menghubungkan itu yang disebut trestle. Tadi kan masih singgung trestle, toh? Trestle itu adalah jembatan yang menghubungkan antara sisi daratan dengan dermaga. Nah, ini Pelabuhan Bitung ini yang ada trestle. Kenapa ada trestle? Karena kolamnya sangat dalam, tidak membutuhkan jarak yang jauh, sudah ketemu kedalaman yang diperlukan. Sekarang lanjut. Ini mau kasih contoh pelabuhan yang menggunakan trestle. Ini kalau ini alur pelayarannya. Boleh lihat ini alur pelayaran. Ini ada warna-warna kan? Ini alur pelayarannya. Kemudian ini lagi yang penting yang mesti jelaskan. Tadi kita bicara tentang pelabuhan laut. Nah, sekarang kita belajar tentang pelabuhan penyeberangan. Beda. Pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan itu beda. Kalau pelabuhan laut, dia melayani kapal laut. Kalau pelabuhan penyeberangan, dia melayani kapal feri. Nah, coba kalau Merma tanya, kenapa pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan beda? Coba siapa boleh bantu? Kan sama-sama di laut nih. Sama-sama ada di perairan. Tapi dibedakan nama. Satu laut, satu penyeberangan. Ayo, siapa yang boleh jawab? Kalau pelabuhan penyeberangan benar dia Bajalang, Ya. sesuai rute. Jadi mau untung dengan nyanda, dia tetap Bajalang. Maksudnya gimana ini kurang mengerti? Ulang. Kalau pelabuhan penyeberangan kan for kapal feri toh, itu dia DP Bajalang itu biar dia rugi, dia tetap mesti Bajalang karena ikut DP rute. Kurang tepat ya penjawaban. Pelabuhan laut juga tetap mesti beroperasi. Pengertian Bajalang beroperasi kan? Pelabuhan laut juga mesti beroperasi. Walaupun ada kecuali cuaca cukup ekstrim. Nah, sering kan kita lihat kalau mau Desember begitu, cuaca ekstrim, pelayaran ke Sangir, ke laut, Siau diberhentikan. Operasi diberhentikan. Jadi yang membedakan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan adalah pertama ini. Kalau pelabuhan penyeberangan, dia mengangkut penyeberangan orang dan kendaraan. Jadi sifatnya dia orang dan penyeberangan, orang dan kendaraan yang sifatnya jadi dia menghubungkan jalan. Jadi begini, kalau ada jalan arteri di Kota Manado, dia menghubungkan ke Siau atau ke Talaut, ada jalan arteri, itu dihubungkan oleh pelabuhan penyeberangan. Nah, itu kan sebagai prasarana.
sarananya adalah kapal feri. Jadi makanya kan kalian pernah dengar kan istilah feri itu, kapal feri ada PT ASDP. Kalau yang mengelola pelabuhan laut, PT Pelindo. Kalau yang mengelola pelabuhan penyeberangan, namanya PT ASDP, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Itu begitu namanya. Nah, itu ada slogan mereka, kapal feri sebagai jembatan terapung. Karena dia menghubungkan jalan arteri tadi. Jadi arteri kan putus di laut. Pemerintah belum mampu bangun jembatan. Karena kan panjang sekali dan dalam sekali, nggak mungkinlah bangun jembatan. Dan memfasilitasi keterhubungan jalan arteri tadi, pemerintah membangun namanya pelabuhan feri, bukan pelabuhan laut, gitu. Kemudian yang kedua, tadi Mer sebut angkutannya ada kapal feri yang mengangkut mobil, ada kapal feri yang mengangkut orang. Oke, ya betul. Nah, yang mengangkut mobil itu kapal feri yang berbentuk badan lebar, istilahnya RO. Jadi roll on, roll off. Jadi dia mobilnya naik sekalian, kemudian mobilnya dan barang di bawah. Contoh begini, misalkan NER mau jual kopra dari Talaut ke Manado. Waktu NER naik pelabuhan laut, itu truknya nggak ikut. Kopra diturunkan dalam bentuk karung atau dalam bentuk curah, kemudian kopra itu diangkat oleh kren, taruh di pelabuhan, taruh di kapal laut. Kapal laut biasa, mungkin juga ada campur dengan penumpang. Ada kan kapal laut yang gabung penumpang dan barang. Ada juga kapal laut yang cuma barang. Nah, berikut, kalau NER bawa kelapa dari Talaut mau jual ke Manado, kemudian NER menggunakan kapal feri, dengan kapalnya naik dengan mobilnya naik ke kapal feri, truk. Jadi kalau itu terjadi di pelabuhan penyeberangan, dan ada barang yang diturunkan, kemudian barang itu dimuat ke kapal feri, oleh pengelola pelabuhan langsung dilarang. Jadi Bapak kalau mau mengangkut barang, tapi cuma barang saja, itu silakan menggunakan angkutan laut, pelabuhan laut. Kapal kalau Bapak mau bawa barang, kemudian dengan mobilnya diangkut sekali, yaitu dia naikkan ke kapal feri. Nah, tetapi ada kapal feri yang fungsinya feri ya, tetapi tidak ada fasilitas mengangkut kendaraan. Ada. Jadi kapal yang fungsinya feri, tetapi tidak mengangkut kendaraan, nah itu adalah kapal penyeberangan khusus orang. Sudah jelas ya kita? Kemudian, yang kelola. Di Kementerian Perhubungan pun pelabuhan laut dikelola oleh Direktorat Perhubungan Laut. Ini penting karena di diktat nggak ada, di bahan ajar nggak ada. Pelabuhan laut dikelola oleh Direktorat Perhubungan Laut. Kalau pelabuhan feri siapa yang kelola? Bukan laut. Dikelola oleh Perhubungan Darat. Perhubungan Darat dia ada semacam bidang lagi namanya SDP. Jadi Perhubungan Darat kan itu ada LAJ, lalu lintas angkutan jalan, ada kapal feri atau penyeberangan namanya SDP. Jadi mereka yang kelola. Jadi kalau Mir mau bilang sama-sama sih uangnya dari Kementerian Perhubungan betul. Tetapi pada saat mereka mau membagi itu dibagi oleh dua direktorat yang berbeda. Jadi jelas ya apa beda kapal feri dengan kapal laut biasa, sudah? Oke. Nah ini pelabuhan feri yang ada di Sulut. Boleh lihat. Jadi ada ASDP Bitung, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Bitung, Lembe, Munte, Biaro, Minanga. Ini dalam bentuk pelabuhan feri sudah besar. Ini kapal ferinya pun beda, bentuknya pun beda. Nah ini lihat, ini kapal-kapalnya. Ini Lopong Banua yang melayani ke Sitaro. Siapa orang Sitaro di sini? Nah tadi Mir sebutkan RORO, itu roll on, roll off. Ini artinya dia bisa muat mobil. Itu artinya RORO. Kemudian decknya lebar seperti seperti meja gitu. Kalau kapal laut kan dia lancip ya seperti segitiga. Kalau ini kan dia agak kotak, bentuknya seperti kotak. Kemudian lanjut lintas penyeberangan, ini Bitung Lembe banyak sekali. Ini tuh kapal pelabuhan penyeberangan. Perhatikan, Manado ada nggak pelabuhan feri?
Nggak ada toh. Ini kan Manado nggak ada. Tapi di sekitar itu ada rencana, ini rencana pengembangan. Bunaken mau bikin. Jadi nanti kalau pelabuhan feri itu bikin di Bunaken, kita boleh bawa kendaraan ke Bunaken. Nah, itu nanti kalau terjadi. Kemudian ada juga di pelabuhan Montehage, Gangga, Bangka Talise, di Kupang sudah ada. Kemudian Terosik, nah seperti itu. Kemudian ini pelayarannya, lihat pelayarannya. Nah, ini pelayarannya. Jadi dengan demikian kita bisa menghubungkan apa tadi saya bilang, jalan apa? Arteri kan? Jalan arteri dari suatu kota, misalkan kota Manado ke kota lainnya. Sampai sini ada pertanyaan tentang pelabuhan feri. Ini kapal ferinya sebenarnya. Ini kapal feri. Jadi kalau pintu depan terbuka atau pintu belakang itu bisa digunakan sebagai jembatan untuk kendaraan lewat, naik dan turun. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada boleh catat tuh PR. Nah, ulangi. Yang pertama, cari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Kemudian nanti submit di GCR. Yang kedua, cari contoh pelabuhan yang merupakan pelabuhan alam dan pelabuhan buatan. Pakai gambar ya, pakai foto dari internet. Pelabuhan alam, pelabuhan buatan, contohnya dalam bentuk foto. Apakah itu foto Google, Google itu peta citra, atau foto dari internet yang lain. Ya, ini mereka kasih clue ya, mereka kasih cara. Kalau kalian boleh install Google Earth atau Google Map, kemudian klik salah satu pelabuhan yang kalian mau cari, itu bisa kelihatan foto dan tampak atas. Jadi apa sih pelabuhan alam? Pelabuhan yang geografisnya secara alam sudah ada. Kalau pelabuhan buatan, pelabuhan yang secara geografis dan hidrosonografi itu memang mesti diupayakan. Jadi contoh karena dia kurang dalam, dikeruk, digali, karena dia banyak gangguan dari angin, gelombang, bangun, breakwater. Kedua kan, yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Nah, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan itu apa bedanya? Nah, bedanya dari sisi, disebut satu, dari sisi kapal yang dilayani. Sudah, yang kedua, dari sisi muatan yang dilayani. Baru yang ketiga, apa sih yang menjadi slogan atau tema dari pelabuhan penyeberangan ASDP, yaitu menghubungkan jalan arteri atau jalan nasional yang kita kenal dengan istilah jembatan terapung. Nah, saudara jelaskan apa itu maksudnya. Sudah? Nah, yang keempat, jelaskan berbagai macam tipe pelabuhan menurut tipenya sesuai dengan ada di bahan ajar. Jadi berdasarkan pengusahaannya, berdasarkan umum atau khusus, kalian jelaskan semua. Dan pakai contoh-contoh. Sudah itu saja, bisa ya? Jadi Mir sudah tidak tulis lagi di GCR, tapi Mir semua tulis tugas ke berapa ini ya? Kalau mau lihat dulu. Ini tugas sekarang sudah ke 6 nih. Iya. Kelima atau keempat? Ya? Tugas ke-6. 6, iya. Kemarin kelima sudah, sekarang tugas ke-6. Nanti Mir bikin DP tempat sebentar lagi sudah selesai kuliah. Oke, sudah sampai jam 12. Berarti sudah cukup lama kita orang ada online. Terima kasih semuanya. Untuk laut, ini sudah akan sampai hari ini selesai. Minggu depan kita akan pindah ke moda transportasi udara. Ya, selamat siang semua. Salam sehat. Selamat siang. Tuhan memberkati. Ner, izin bertanya. Itu UU itu Ner, orang mau kumpul 205 halaman. Kan nyak mau print kan undang-undang. Undang-undang kan cuma mau kirim di Pesofai. Mau 1000 halaman ya boleh. Iya toh? Sudah jelas? Jelasnya. Oke, terima kasih. Selamat siang.